Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai informasi nilai gizi. Perkenalkan, saya Reza Widya Saputra, STP MSI sebagai pengajar kalian untuk mata kuliah pangan dan gizi. Oke, perhatikan 4 gambar dari mie instan berikut ini ya. Di sini kita bisa melihat ada 4 merek. Yang pertama ada Indomie goreng jumbo, yang kedua ada Samyang, yang ketiga ada Indomie goreng, dan yang keempat ada mie sedap goreng. Coba mari kita lihat bersama-sama apa perbedaan dari keempatnya. Yang pertama sudah jelas bahwa dalam satu bungkusnya berat bersihnya itu berbeda-beda. Indomie goreng jumbo punya berat bersih 129 gram, Samyang 140 gram, Indomie goreng biasa itu 85 gram, dan mie sedap goreng 91 gram. Kemudian kita bisa melihat adanya perbedaan yang paling mencolok di sini adalah kalori. Ya. Kalori, kita bisa melihat di sini kalau Indomie goreng jumbo 560 kalori, Samyang itu 530, Indomie goreng 380, dan mie sedap 420 kalori. Nah, kalori dari mie instan itu disumbangkan dari apa saja? Kita bisa melihat di sini bahwa ada beberapa zat gizi yang bisa menyumbangkan kalori, ya, terutama yang kita beri bold warna hitam ini, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ya. Karbohidrat kita lihat di sini bahwa yang paling tertinggi itu justru malah bukan pada Indomie goreng jumbo, tapi ternyata pada Samyang ya 85 gram, sedangkan Indomie goreng jumbo 80 gram. Padahal kalau kita lihat kalorinya itu Indomie goreng jumbo lebih tinggi 560 kalori, kemudian kalau Samyang 530 kalori. Nah, jadi dari mana sumber kalorinya? Ternyata Indomie goreng jumbo ini memiliki jumlah lemak yang lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan dengan Samyang, yaitu lemaknya 21 gram, sedangkan Samyang ada 16 gram. Nah, sebagaimana kita harus tahu bahwa penyumbang kalori itu lebih besar dari lemak dibandingkan dari karbohidrat dan protein. Lemak itu bisa menyumbangkan 9 kalori per gramnya, sedangkan kalau pada uh, karbohidrat maupun protein itu hanya 4 kalori per gram. Sehingga tentu saja apabila suatu bahan atau produk makanan memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi, maka sudah pasti dia akan memiliki kandungan kalori yang lebih tinggi pula. Nah, kemudian kita tadi sudah melihat bahwa pada suatu produk itu salah satu yang penting itu untuk dilihat adalah kalori. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghitung kalori kebutuhan dari kita dan juga dari kalori yang ada di dalam makanan? Ya, seperti tadi ya, berarti kita bisa melihat bahwa kalori itu dihitung berdasarkan zat gizi yang terkandung di dalamnya. Kalau protein itu nilainya adalah 4 kalori per gram, kemudian karbohidrat itu 4 kalori per gram, dan kemudian lemak ada 9 kalori per gram. Nah, kita lihat di sini ketupat misalkan. Ketupat itu dalam 100 gram dia mengandung protein sebesar 2,2 gram, lemak sebesar 4,2 gram, dan karbohidrat sebesar 34 gram. Kalau tadi kita kalikan ya, maka kita akan memperoleh nilai kalorinya, yaitu sekitar 188 kalori ya. Semur daging juga seperti itu. Karena dia didominasi oleh lemak, maka kalorinya sudah pasti lebih tinggi ya. Kemudian gulai juga seperti itu. Apalagi opor ayam dengan santan ya. Itu sudah pasti dia banyak sekali atau tinggi sekali lemaknya. Kemudian sambal ati. Nah, pertanyaannya sekarang berapa kebutuhan kalori dari setiap individu per harinya? Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara ini, yaitu dengan menggunakan rumus yang disebut rumus Harris-Benedict, yaitu rumus untuk menghitung kebutuhan kalori harian. Nah, untuk pria itu rumusnya seperti ini, 66,5 ditambah 13,8 kalikan berat badan ditambah 5 kali tinggi badan
dikurangi 6,8 kali umur atau usia. Untuk wanita rumusnya berbeda. Sorry, ini bukan 655,1 ya, tetapi 65,1 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,9 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali umur atau usia. Nah, jika kita melihat bahwa banyak sekali ya mitos atau fakta yang beredar mengenai makanan. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Benarkah nasi dingin itu lebih baik daripada nasi panas? Nah, jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena dalam nasi dingin itu karbohidrat yang semula dia berupa pati yang bisa dicerna, lama-kelamaan dia akan berubah menjadi pati resisten, yaitu pati yang tidak mampu dikenali oleh enzim pencernaan sehingga tidak mampu dicerna oleh tubuh ya, sehingga kalau nggak mampu dicerna maka dia sudah pasti tidak akan menyumbangkan kalori karena dia akan dihitung sebagai serat. Jadi segala macam zat gizi yang tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan atau oleh tubuh, maka dia tidak akan terhitung atau tidak akan masuk sebagai kalori. Nah, gimana kalau kita makan berlebihan, kemudian ternyata kalori kita melebihi dari seharusnya, maka kelebihan kalori tersebut akan ditumpuk menjadi lemak. Jadi mau pilih makanan yang mana, rendah karbo atau rendah lemak? Ya, itu semua tinggal kembali kita lihat dari kebutuhan kalori tadi. Ya. Oke, nah itu tadi ketika suatu produk makanan pabrik ya, itu pasti dan sudah harus menjadi suatu kewajiban yaitu mencantumkan yang disebut sebagai informasi nilai gizi atau di dalam bahasa Inggris adalah nutrition facts. Ya, seperti pada merek produk ini ya, yaitu Nexstar yang merupakan produknya adalah Nastar, dia mencantumkan yaitu informasi nilai gizi atau nutrition facts ya. Nanti kita akan lihat di dalam nutrition facts ini apa sih yang seharusnya ada dan juga bagaimana definisinya dan juga bagaimana kita membacanya ya. Yang paling penting itu. Yang pertama yaitu adalah takaran saji. Takaran saji ini merupakan informasi yang menunjukkan dalam porsi berapa informasi nilai gizi tersebut dapat berlaku. Takaran saji bisa diberikan dalam satuan metrik, yaitu gram, mililiter, dan seterusnya. Dan kemudian diikuti dengan satuan rumah tangganya, seperti misalkan SDM atau sendok makan, dan juga gelas. Contoh, misalkan di dalam suatu produk tersebut bahwa takaran sajinya adalah 7 gram atau 1 sendok takar ya. Artinya segala macam informasi nilai gizi tersebut, misalkan nanti karbohidratnya berapa, gulanya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa, itu hanya berlaku untuk 7 gram ya takaran saji. Meskipun apabila produknya itu ternyata dia berat totalnya atau berat bersihnya adalah 21 gram ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Mentang-mentang nih kalian melihat informasi nilai gizinya lemaknya rendah misalkan atau karbohidrat gulanya rendah. Tapi ingat bahwa di situ ada takaran saji ya, bukan berarti satu kemasan produk tersebut nilai lemak atau kadar lemak kadar karbohidratnya segitu, tetapi itu hanya pada takaran saji 7 gram. Untuk mengetahui totalnya ya berarti kita harus mengkalikan dengan 3 ya supaya 7 kali 3 ya sama dengan 21 gram. Kemudian ada lagi informasi mengenai jumlah sajian per kemasan. Jumlah sajian per kemasan ini menunjukkan jumlah takaran saji yang terdapat di dalam satu kemasan tersebut. Contoh, jika suatu produk memiliki berat total 35 gram dengan takaran saji 7 gram, maka jumlah sajian per kemasannya ialah 5 sajian per kemasan. Ya, seperti yang tadi saya informasikan. Apabila suatu produk itu tertulis takaran sajinya adalah 7 gram, namun ternyata berat bersih totalnya itu adalah 35 gram, maka untuk kita dapat menghabiskan itu, maka perlu tentunya sesuai dengan informasi nilai gizi ya, tentu kita perlu 5 kali sajian dari kemasan
produk tersebut supaya bisa habis sesuai dengan informasi nilai gizinya. Ya, artinya apa? Artinya kita tidak boleh nih, misalkan katakanlah kita punya biskuit nih, ternyata dia berat total 35 gram dan takaran sajinya 7 gram. Maka kita nggak boleh ngabisin itu dalam satu kali makan ya. Harus dalam 5 kali sajian per makan, ya, per konsumsi. Nah, apabila kemasan produk berisi sajian tunggal, artinya dia dalam satu bungkus hanya terdiri dari satu pieces ya, satu PCS, maka itu tidak perlu mencantumkan informasi jumlah sajian per kemasan. Ya kan, cuma satu ya, masa dipotek ya atau dicuil kan nggak mungkin. Nah, selanjutnya ada jenis dan jumlah kandungan zat gizi atau non gizi. Nah, di sini sebelum memasuki jenis dan jumlah kandungan zat gizi, label perlu mencantumkan tulisan dengan huruf kapital dan tebal adalah jumlah per sajian. Nah, ini semakin menegaskan ya bahwa informasi nilai gizi tersebut hanya melihat atau dihitung berdasarkan takaran sajinya. Tadi misalkan 7 gram, ya berarti itu hanya berdasarkan 7 gram tersebut. Kemudian, zat gizi merupakan zat kimia yang digunakan untuk organisme untuk memperhatikan kegiatan metabolisme tubuhnya. Nah, ini definisi ya dari zat gizi itu apa. Nah, zat gizi yang harus dicantumkan dalam informasi nilai gizi antara lain adalah energi total, kemudian lemak total, kemudian lemak jenuh ya. Lemak jenuh atau saturated fat itu adalah komponen dari lemak ya, yang mana dia memiliki kandungan asam lemak jenuh yang lebih banyak atau yang lebih besar. Kemudian protein, karbohidrat total, gula, dan yang tidak kalah penting adalah kandungan garamnya natrium. Garam natrium ini maksudnya apa? Jadi bukan hanya garam NaCl atau garam dapur yang ditambahkan, tapi juga misalkan nih memakai micin atau monosodium glutamat atau MSG. Nah, di situ natriumnya itu nanti masuk ke sini, ke kadar garam yang ada di informasi nilai gizi. Nah, kemudian pada beberapa produk ya, misalkan margarin atau produk yang menggunakan margarin, maka dia perlu ditambahkan informasi tentang lemak trans. Ya. Apabila mengandung lebih dari 0,5 gram per sajian. Ya. Kemudian kolesterol, apabila terdapat lebih dari 2 mg per sajian, maka dia harus dicantumkan di informasi nilai gizi. Kemudian serat pangan apabila lebih dari setengah gram per sajian, dia juga harus dimasukkan ke dalam informasi nilai gizi. Nah, komponen lain seperti energi dari lemak, energi yang dari lemak jenuh, artinya apa? Artinya perhitungan energi hanya berasal dari komponen lemak. Perhitungan energi hanya berasal dari komponen lemak jenuh. Lemak tidak jenuh tunggal, lemak tidak jenuh ganda, serat pangan larut, serat pangan tidak larut, gula alkohol, vitamin, dan mineral, ini boleh dicantumkan, tetapi tidak atau bukan merupakan persyaratan wajib untuk dicantumkan di informasi nilai gizi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan persentase AKG atau angka kecukupan gizi, di mana persentase AKG ini menunjukkan persentase kontribusi zat gizi dalam satu sajian produk dibandingkan dengan jumlah kebutuhan zat gizi tersebut di dalam satu harinya. Ya, misalkan nih, oh ternyata nanti kalian akan melihat nih, ternyata dari satu kemasan Indomie itu ternyata kontribusi natriumnya sudah cukup tinggi, yaitu sudah mampu memenuhi kebutuhan zat gizi dalam sehari sebesar 30% ya, itu termasuk tinggi. Nanti coba kalian lihat. Kemudian ada catatan kaki. Catatan kaki dicantumkan di baris paling bawah. Artinya apa? Di sini nanti biasanya menunjukkan informasi mengenai perhitungan kebutuhan energi sehari-hari ya. Nah, di sini maka dituliskan persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Kembali tadi ya, bisa dihitung kebutuhan kalori atau energi tersebut. Tapi yang pasti di dalam suatu label ini menghitungnya dasarnya apa? Yaitu dasar dari kebutuhan energi 2150 kalori. Oke, berikut ini adalah contoh-contoh bagaimana membuat
membuat informasi nilai gizi seperti pada produk Pocky ini ya. Kita bisa melihat di sini bahwa di situ ada serving size atau takaran saji tadi ya. Kemudian ada jumlah sajian per kemasan, kemudian ada energi dari lemak, kemudian ada lemak total, protein, karbohidrat total, dan juga natriumnya. Dan perhatikan bahwa di situ ada catatan kaki ya. Di sini ada catatan kaki yang menunjukkan bahwa persen AKG ini dihitung berdasarkan kebutuhan energi 2150 kalori ya. Nah, ini merupakan contoh produk yang tidak menuliskan nutrition fact atau informasi nilai gizi secara baik ya. Setelah di sini ya, dia ditulis seperti ini. Dia tidak menginformasikan mengenai takaran sajinya berapa dan jumlah persajiannya itu berapa ya. Di sini hanya dituliskan per 100 gram ya. Ya. Dan kemudian nggak ada persen angka kecukupan gizinya ya. Maka sebenarnya produk ini tidak menunjukkan informasi nilai gizi yang baik ya. Menuliskannya tidak boleh seperti ini. Nah, ini soy joy. Nah, ini bagus juga ini untuk menuliskan. Jadi dia lengkap, ada persen AKG-nya, kemudian ada jumlah takaran sajinya berapa ya. Meskipun dia dituliskannya berbeda, tidak seperti Pocky tadi ya. Tetapi dia sudah lengkap. Dan di sini dia ada mencantumkan komponen lain, yaitu yang jadi keunggulan di sini, yaitu adalah isoflavon, yaitu merupakan flavonoid yang ada di kedelai. Nah, feedbar juga seperti itu ya. Dia juga menampilkan dalam format yang berbeda, namun dia yang penting adalah isinya lengkap. Kemudian, nah ini juga xylitol. Dia meskipun formatnya seperti ini, tapi dia lengkap ya. Di informasinya lengkap. Takaran sajinya ada, jumlah sajian perkemasannya ada, kemudian jumlah persajiannya ada, kemudian kadar-kadarnya dia ditulis dengan lengkap, termasuk persen angka kecukupan gizinya. Nah, kalau ini pada produk permen jelly ya. Nah, ini juga seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan juga tolong diperhatikan dengan baik supaya kalian bisa memahami dan juga bisa, yang paling penting adalah menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.